Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila kamisahu ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas limpah nikmat dan karunia-Nya hingga pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kehidupan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita masih mampu mengisi waktu luang kita, umur kita dengan menjalankan salat maghrib secara berjamaah yang insya Allah akan kita sambung dengan kajian. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan terkait tentang rentetan peristiwa kiamat. Terakhir yang kita bahas adalah tentang mizan, timbangan amal, kemudian apa saja yang akan ditimbang oleh Allah, serta amal apa saja yang bisa memperberat timbangan amal kita. Maka kita lanjutkan, rentetan selanjutnya adalah al-haud, yaitu telaga. Ma'asyiral muslimin rahimani wakumullah, umat Islam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimana mereka sebelum meniti sirat, sebelum menuju meniti sirat, maka mereka diberhentikan sejenak di sebuah telaga, yang mana telaga tersebut itu adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kemuliaan baginda Rasulullah sekaligus kemuliaan dari umat ini, yang mana telaga tersebut itu airnya bersumberkan dari Kautsar, sebuah mata air yang ada di dalam surga, yang mana airnya itu adalah seputih susu semanis madu. Ini air telaga tersebut. Aromanya itu adalah wangi, sewangi minyak misik. Dan barang siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan mengalami kehausan selamanya. Gelas-gelasnya itu sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Dan Rasulullah itu sendiri yang akan melayani umatnya untuk meminum air telaga tersebut. Jadi Rasulullah yang mengambilkan. Jadi ini bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Haudi, telagaku itu masiratu syahrin." Jadi telagaku itu adalah seluas perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan zaman dulu itu dari Madinah sampai Sam. Sampai Sam itu 1 bulan. Itu luas telaganya. Wa zawayahu sawa. Jadi kelilingnya pun sama. Perjalanan 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Ini berarti kan sangat luas. Ma'uhu abyad minal laban, airnya itu lebih putih daripada susu. Wariquhu atyab minal miski, dan aroma air tersebut lebih wangi dari minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, gelas-gelasnya itu sejumlah bintang-bintang di langit.
Man yasrab minha fala yadma abadan. Barang siapa yang meminumnya dari air telaga tersebut, dia tidak kehausan selamanya. Ini modal, ya, modal untuk umatnya Muhammad, ya, yang mana dia itu benar-benar dimuliakan. Habis itu dia nggak kehausan, ya. Berarti kalau masuk neraka haus nggak kira-kira? Itu kan itu, ya. Kalau dia sempat minum air telaga itu, ya nggak kehausan. Jadi nggak kehausan. Di dalam hadis yang lain, ya, dari sahabat Abu Hurairah, ya, riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW juga mengatakan, Inna haudi ab'ad min ailah, ya, min aden. Sesungguhnya telagaku itu, ya, luasnya itu lebih jauh dari jarak kota Ailah. Kota Ailah itu, ya, kota Ilya yang sekarang itu ada di Yordan, ya. Jadi lebih jauh antara jarak kota Ailah, yaitu yang ada di Yordan, min Aden, dari kota Aden. Aden itu ada di mana? Di Yaman, ya. Jadi Yaman sampai Yordan, ya, itu luasnya kata Rasulullah. Lahu asaddu bayadun minasal. Air telagaku tersebut itu lebih putih daripada salju, ya kan gitu. Wa ahla minal asali bil laban, dan lebih manis daripada madu, ya kan begitu. Wa la'aniyatuhu aksar min adadin nujum, dan gelas-gelasnya itu lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Wa inni la asidun nasa anhu kama yasidur rajul ibalan nasi an haudi, dan benar-benar aku akan menggiring manusia itu untuk mendekat telaga tersebut sebagaimana seseorang itu, ya, dia sebagaimana seseorang itu menggiring, ya, onta-ontanya dari telaga, ya. Ayo mari ke sini, ya, mendekat, ya kan begitu. Qalu, maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ata'rifuna yauma idin? Wahai Rasulullah, apakah anda itu nanti mengenali kita pada waktu itu? Maka Rasulullah menjawab, na'am, ya tentu aku akan mengenali kalian. Lakum sima'un laisat li ahadin minal umam. Kalian itu memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian itu sampai kepadaku itu dalam kondisi kalian bercahaya muka, tangan, dan kakimu karena bekas dari air wudu. Jadi apa? Jadi Rasulullah SAW itu mengenali umatnya, ya, mengenali umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dari mana? Kayak seperti kita semua. Kita hidup pada zaman yang sudah jauh dari masa kenabian. Tentu kita nggak bertemu dengan Nabi. Nabi nggak akan kenal secara apa? Nggak akan kenal kita, kan begitu. Tapi nanti Nabi Muhammad akan mengenali kita kalau itu umatnya yang harus dilayani oleh Rasulullah itu adalah dari bekas air wudunya. Di mana nanti apa? Bekas air wudunya, anggota tubuh, ya, yang dipakai untuk wudu itu akan bercahaya, mukanya, ya kan, tangannya, kemudian adalah kakinya itu akan bercahaya. Berarti itu umatnya. Ini cirinya sehingga Nabi Muhammad tahu, oh itu umatku. Maka disuruh mendekat, ya, dan akan dilayani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ma'asyiral muslimin, ada orang-orang yang mereka itu terhalangi dari telaganya Rasulullah. Tidak bisa, walaupun mereka umatnya Nabi Muhammad, pernah jadi umatnya Nabi Muhammad, namun mereka itu ada yang tidak bisa mencicipi, tidak bisa meminum air telaga tersebut, bahkan dia diusir. Siapa mereka? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ana faratukum alal haud." Aku adalah orang yang paling pertama ya sampai di telaga. Jadi dari Nabi Muhammad dan umatnya itu yang paling pertama sampai di telaga tersebut siapa? Nabi Muhammad. Karena nanti Nabi Muhammad akan melayani, kan begitu. Wala yurfa'anna ilayya rijalun minkum, dan benar-benar akan ditampakkan ya di hadapanku itu orang-orang dari kalian, yaitu dari umatku, umatnya Muhammad. Hatta idza ahwaitu ilaihim liunawilahum ihtalajuduni, ya. Namun ketika aku sudah mulai merunduk dalam rangka untuk mengambilkan air telaga untuk mereka, ikhtalajuduni, kemudian mereka mulai bergegas ya menjauhi aku. Ketika mau tak kasih, mereka bergegas menjauhi aku, yaitu menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akul, maka kemudian aku tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi ashabi." Ya. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, wahai Tuhanku, mereka sahabatku, mereka sahabatku." Fayuqal, maka kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Ya, sesungguhnya kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka telah berbuat sesuatu sepeninggalmu yang kamu nggak tahu. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain itu adalah apa? Mereka itu telah membuat hal yang baru ba'daka, sepeninggalmu. Akhirnya kemudian apa? Setelah Rasulullah tahu, maka apa? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Suhqan liman baddala ba'di." Menjauh sana orang-orang yang sudah mengganti ya agamanya sepeninggalku. Jadi ma'ahdatsu ba'daka ini ulama ada dua penafsiran. Yang pertama, mereka itu adalah dulu pernah masuk Islam, namun kemudian mereka murtad, keluar dari agama Islam. Hal ini yang pernah seperti dikisahkan oleh sahabat Anas, ya, sahabat Anas bin Malik, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Najjar datang ke Madinah, dia mengumumkan keislamannya. Lalu kemudian dia mulai menghafal surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, sampai kemudian dia menjadi salah satu penulis wahyu Rasulullah SAW. Termasuk dia yang suruh menulis. Ya. Namun apa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang ini setelah dia sempat menjadi penulisnya Nabi, maka kemudian dia menjadi murtad. Dia setelah menjadi murtad, dia itu pindah ke Romawi, ke Sam, ya, bergabung dengan orang Kristen. Setelah dia bergabung dengan orang Kristen, ini hadis riwayat Muslim. Jadi apa? Bergabung dengan orang Kristen, maka dia menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Dia mengatakan Muhammad itu nggak tahu apa itu Al-Quran, ya, yang mendiktekan Al-Quran itu aku, ya. Dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Jadi intinya menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Ya namanya orang Kristen ya seneng kan, gitu kan? Oh ini mantan Islam, gitu kan, gitu ya? Ya pasti akan memberikan dukungan kepada mereka kan gitu. Selang 2 hari setelah orang itu menghina dan melecehkan Rasulullah, maka orang tadi itu mati. Setelah mati, orang-orang Kristen Romawi ingin ngubur. Jasadnya pengen dikubur. Namun setiap dikubur, ya, jasadnya itu kembali muncul ke atas. Bumi tidak mau menerimanya. Ya, sampai 3 kali diulangi tetap di atas. Akhirnya kemudian apa? Akhirnya jasadnya dibiarkan begitu saja. Ya. Ini berapa? Ini adalah pertama, dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Dia kan gitu. Telah keluar dari agama. Yang kedua, dampak dari menghina Rasulullah. Orang itu kalau menghina Rasulullah itu nggak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Mesti hidupnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kasus yang baru-baru ini di Swedia, seorang kartunis Swedia, yaitu kan 2 pekanan yang lalu, ya, awal Oktober lah, ya itu, di mana dia kecelakaan, tabrakan, dikawal oleh polisi, mati, tidak bisa diselamatkan. Apinya itu disemprot, tambah semakin besar sampai hangus. Polisi 2 juga sama hangus. Dia itu menghina Rasulullah SAW dari mulai tahun 2007. Dia membuat kartun kepala anjing tubuhnya Nabi Muhammad katanya. Ya, ternyata Allah tidak diam. Ya, dia ketika keluar dari mulai 2007 sampai sekarang, dia itu selalu dikawal polisi. Kenapa? Sering dapat ancaman, ya, sering dapat ancaman dari orang Muslim, dia akan dibunuh. Sehingga dia butuh polisi. Kemana-mana setiap keluar dikawal polisi. Kemarin kecelakaan, mati di Swedia Selatan, ya, terbakar disemprot pakai pemadam, nggak mati, sampai benar-benar tubuhnya hangus. Jadi kayak gitu. Dan itu adalah nyata pada zaman Raja Mongol Kristen namanya Abago Khan. Ini keturunannya Hulagu Khan, ya, namanya Abago Khan. Abago Khan ini Kristen. Dia raja Mongol tapi Kristen. Karena salah satu dari istrinya Hulagu itu orang Kristen Romawi. Sehingga punya anak Abago Khan ini dididik secara Kristen. Raja Abago Khan ini ingin mengkristenkan punggungnya dia, ya, pejabatnya dia dan rakyatnya. Sehingga dia mengumpulkan para pejabatnya di alun-alun bersama rakyatnya. Dia mendatangkan uskup. Uskup. Uskup itu didatangkan ketika mulai ceramah itu sudah menghina Nabi Muhammad. Ketika mulai menghina Nabi Muhammad, anjingnya Raja Abago Khan yang ada di alun-alun tersebut itu adalah menyala-nyala, menggonggong, ya, intinya ingin menyerang dari uskup tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya diperingatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, kamu jangan menghina Muhammad. Kan begitu? Nggak percaya dia. Akhirnya anjing yang dirantai itu lepas, lalu kemudian sempat menggigit. Akhirnya kemudian diselamatkan oleh para pejabatnya Raja Abago Khan. Diikat lagi anjing tersebut. Ketika dia mulai ceramah menghina lagi Nabi Muhammad, maka kemudian anjing itu lepas lagi. Akhirnya kemudian sampai menggigit lehernya, mati. Ya deh, mati. Dari peristiwa tersebut dikisahkan, ya, dikisahkan bahwasanya habis kesempatan itu, peristiwa tersebut, orang Mongol itu masuk Islam 40.000 orang Mongol, yang nanti ini menjadi cikal bakal kerajaan Mongol Islam, ya. Itu adalah, dan itu nyata, itu dalam buku sejarah-sejarah, ya, yang kuno klasik itu banyak diriwayatkan. Intinya apa? Itu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dia, tidak orang kafir, tidak orang Muslim, kok dia melecehkan Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, nggak akan diampuni oleh Allah kalau dia nggak bertobat. Sehingga apa? Pasti dia tinggal menunggu kehinaannya. Pada abad modern ini siapa? Pendiri Turki sekuler, Kemal Atatürk. Bagaimana Kemal Atatürk? Kemal Atatürk itu kayak apa dia? Bencinya dengan Islam, sering dia menghina Nabi Muhammad. Ketika dia sudah mati, ya, ingin dikubur, ya, bumi tidak mau menerimanya, ya, ditenggelamkan di laut, muncul di atas laut. Akhirnya diletakkan di tanah, ya, kemudian disemen, yang selalu memunculkan aroma busuk sampai sekarang, ya, jadi museum. Ya, jadi museum. Itu kuburnya Kemal Atatürk. Kalau Anda sempat ke Turki, dari situ Anda akan menyaksikan selalu muncul aroma busuk, padahal aromanya itu sudah, ruangan itu selalu dikasih minyak wangi, tapi tetap, ya, mengeluarkan aroma busuk. Itu Kemal Atatürk. Nah, dia dapat. Maka ma'ahdatsu ba'daka ini salah satu penafsiran para ulama
itu mereka murtad, keluar dari agama Islam. Siapa? Mereka tidak berhak mendapatkan air telaganya Rasulullah. Penafsiran yang kedua, ma'ahdatsu ba'daka itu adalah membuat hal yang baru di dalam agama yang tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bukan dari agama. Berarti membuat hal-hal yang baru yang namanya bid'ah, ya. Sehingga apa? Mereka termasuk adalah orang-orang yang mereka itu nanti dicegah untuk mendapatkan yang namanya adalah air telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Jadi merekalah orang-orang yang terhalangi dari mendapatkan air telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, bahwasanya di antara yang tercegah itu adalah orang-orang yang membuat hal yang baru di dalam agama ini, baik dari pemikiran atau pemahaman. Kayak seperti siapa? Seperti Khawarij, mereka Mu'tazilah, Rafidho, ya. Kemudian kelompok-kelompok yang lain, ya, Qadariyah, Jabariyah. Mereka itu termasuk kelompok-kelompok yang nanti tidak berhak mendapatkan air telaga tersebut. Ini yang dikatakan oleh Imam Qurtubi. Setelah prosesi telaga, ini telaga kan hanya khusus untuk umat Islam, ya, umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat yang lain yang mereka tidak menyembah Allah, maka ya itu segera menuju neraka. Orang-orang kafir, orang-orang yang mereka tidak menyembah Allah, maka mereka itu akan dipimpin Tuhannya masing-masing untuk apa? Masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman terkait masalah Fir'aun, yakdumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Ya, maka Fir'aun itu nanti akan datang menemui kaumnya pada hari kiamat, fa awradahumun nar. Maka Fir'aun ini akan menghantarkan kaumnya menuju neraka. Maka neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat yang dituju. Ya itu. Intinya apa? Intinya yang namanya orang yang menyembah kepada selain Allah, dia itu nanti akan dipimpin oleh Tuhannya masing-masing masuk ke dalam neraka. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah adzana muadzzinun." Ketika nanti pada hari kiamat, seorang malaikat menyeru, mengumumkan, "Litattabi kullu ummatin ma kana ta'bud." Hendaknya masing-masing dari umat itu mengikuti apa yang disembah. Fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallahi subhanahu wa ta'ala minal asnami wal ansab illa yatasaqatuna finnar. Maka tidak ada satupun orang yang tidak ada satupun orang tersisa yang mana mereka itu menyembah selain Allah, baik berupa berhala ataupun yang lain, kecuali mereka berguguran masuk dalam neraka. Pimpin Tuhannya nyemplung neraka, mereka ikut nyemplung semuanya. Ya, semuanya masuk dalam neraka. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha min birrin wa fajirin, ya, hingga ketika yang tersisa itu tinggal orang-orang yang menyembah Allah, baik yang menyembah Allah ini orang yang baik bertakwa ataupun orang yang ahlu maksiat, yang penting masih nyembah Allah. Wa ghubbarun ahlul kitab, dan sebagian dari ahlul kitab. Maka apa? Maka sekarang tinggal tersisa orang-orang yang nyembah Allah, baik dia orang bertakwa atau tidak, pokoknya yang ngaku nyembah Allah. Kemudian sebagian ahlul kitab. Sehingga apa? Fayud al Yahud, maka orang Yahudi dipanggil. Fayuqalu lahum, maka kemudian dikatakan kepada Yahudi, ma kuntum ta'budun. Hei Yahudi, apa yang kalian sembah? Kamu nunggu siapa? Ya gitu. Qalu, ya, kunna na'budu Uzair bin Allah. Ya, jadi apa? Kita menyembah Uzair putra Allah. Uzair itu siapa? Uzair itu salah satu nabi.
Salah satu nabi pada masa setelah Nabi Musa. Uzair ini nabi yang doanya itu mustajab. Nah, doanya itu yang dikabulkan. Dia kalau berdoa langsung mustajab, dikabulkan. Setelah matinya Uzair ini dikultuskan oleh masyarakatnya, disembah oleh salah satu Yahudi, sekte Yahudi. Sehingga mereka, kita nyembah Uzair putra Allah. Maka kemudian dikatakan, ya, kadzabtum mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Dusta kalian, Allah itu tidak pernah punya istri, Allah enggak pernah punya anak. Famada tabghun. Lalu kemudian dikatakan, apa yang kalian inginkan? Qalu atasna ya rabbana. Mereka mengatakan, kita kehausan wahai Tuhan kami. Kan itu, faskina, berilah kita ini minum. Fayusaru ilaihim ala taridun. Maka kemudian dikasih isyarat, loh kenapa kamu kok nggak ke sana? Ya kan begitu? Ya, fayusaruna ilan nar. Maka kemudian mereka itu dikumpulkan, digiring menuju neraka. Ka'annaha sarabun yaktimu ba'duha ba'don. Seakan-akan neraka yang panas tersebut itu kayak seperti fata morgana bagi orang yang kehausan. Kalau Anda di padang pasir melihat kejauhan itu lagi panas terik, seakan-akan di sana ada air, kan begitu? Didekati tidak ada. Sehingga apa? Mereka dibikin kayak seperti. Sehingga apa? Fayatasaqatuna finnar. Lalu kemudian mereka itu berguguran masuk ke dalam neraka. Summa yud'a an-nasara. Kemudian orang Nasrani dipanggil. Fayuqalu lahum, Nasrani, ma kuntum ta'budun. Apa yang kalian sembah? Qalu na'budul Masih ibnullah. Kita ini menyembah Masih putra Allah, menyembah Isa putra Allah. Kan begitu? Fayuqalu lahum, dikatakan pada mereka, kadzabtum mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Dusta kalian, Allah tuh enggak pernah mengambil istri, Allah tidak pernah ngambil anak. Sehingga kemudian dikatakan, ma tabghun, apa yang kalian inginkan? Fayaqulun, mereka mengatakan, atasna ya rabbana faskina, wahai Tuhan kami kita kehausan, berilah kita ini minum. Qala fayusaru ilaihim ala taridun. Kemudian dikasih isyarat, loh kenapa kamu kok enggak ke sana? Fayusaruna ila jahannam ka'annaha sarabun. Lalu kemudian mereka dikumpulkan menuju neraka jahanam, seakan jahanam itu kayak seperti fata morgana. Yahtimu ba'duha ba'dhan fayatasaqatuna finnar. Sehingga tampak pada sebagian yang lain itu kayak seperti air, sehingga kemudian akhirnya mereka berguguran ke dalam neraka. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah ta'ala min birrin wa fajirin. Hingga kemudian yang tersiksa, orang-orang dari sebagian ahlu kitab sudah masuk semuanya neraka, maka tinggallah orang yang tersisa itu orang-orang yang beriman, baik dia itu takwa, ya, ataupun dia itu banyak dosanya. Atahum rabbul alamin subhanahu wa ta'ala fi adna suratin minallati ra'auhu fiha. Ya. Lalu kemudian Allah datang menemui mereka dalam apa? Dalam bentuk tidak seperti yang mereka lihat ketika di mahsyar. Kan begitu? Sehingga apa? Qala, lalu kemudian Allah bertanya, "Famada tantadirun?" Hei orang-orang yang beriman, apa yang kalian tunggu? Kan begitu? Tattabiqullu ummatin ma kana ta'bud. Bukankah sudah dikasih pengumuman masing-masing itu mengikuti apa yang disembah? Ya kan begitu? Qalu, maka mereka mengatakan, ya Rabbana, ya farqinan nasa fid dunya afqaru ma kunna ilaihim wa lam nusahibuhum. Ya. Maka kemudian, wahai Tuhan kami, ya. Jadi faraqanan nasu fid dunya. Kita ini dulu di dunia ini adalah apa? Apa? Kita ini menjauhi orang-orang. Pada waktu itu adalah kita sangat butuh bantuan, tapi kita nggak mau ikut-ikutan nyembah ini, nyembah itu. Kita hanya menyembah Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah yang tadi datang dalam bentuk yang tidak mereka kenal ketika waktu di Masar. Maka kemudian Allah mengatakan, ana rabbukum, lu aku ini Tuhanmu. Maka kemudian orang-orang mukmin tadi menjawab, na'udzubika mink, ya na'udzubillahi mink, kita berlindung kepada Allah darimu, ya, la nusriku billahi syai'an,
kita ini tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sampai 3 kali. Hatta anna ba'dahum la yakadu ayyaqalib. Hampir-hampir orang yang beriman tadi itu putus asa. Ini Tuhan kita ini mana kok nggak datang-datang, kan begitu. Sampai mereka itu pengen balik maning lah, kan gitu. Akhirnya apa? Fayaqulu, maka kemudian dikatakan hal bainakum wa bainahu ayatun fata'rifunaha biha. Apakah kalian itu memiliki memiliki tanda bukti yang bisa Anda kenali dari Tuhanmu? Ya, fayaqulu na'am. Maka umat orang beriman itu menjawab, oh iya kita kenal. Fayaksifu an sakin fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi illa adinallahu lahu bisujud. Maka ketika itulah Allah menyingkap betisnya. Jadi Allah menyingkap betisnya, maka ketika itu taulah semua orang itu kalau itu yang ada di hadapannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun orang yang dulu di dunia itu biasa sujud ikhlas karena Allah, kecuali dia bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang dulu sujud itu karena riya. Gitu kan? Maka apa? Maka setiap dia itu mau sujud glinding. Ketika mau sujud kayak gini, langsung pantatnya muter. Gak bisa sujud. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Orang-orang yang dulunya itu adalah dohirnya Islam, menampakkan Islam, tapi ibadahnya pura-pura, hanya jadi kedok. Ya, mereka tidak bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Kullama arada ayasjuda kharra ala qafahu. Setiap dia ingin sujud, maka dia kemudian adalah apa? Tersungkur, ya, di atas yang namanya apa? Ya, yang namanya qafahu. Ya, jadi apa? Tengkuknya glinding, gak jadi sujud. Jangan begitu. Summa yarfa'una ru'usahum, kemudian mereka mengangkat kepala mereka. Wa qad tahawwala fi suratihi allati ra'au fiha awwala marrah. Maka ketika mereka mengangkat kepala mereka dari sujud, baru mereka bisa melihat melihat Allah dalam bentuk yang mereka kenali dulu waktu di mahsyar. Kan begitu. Faqala, maka kemudian Allah berfirman, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian, ya. Fayaqulun, maka orang yang beriman mengatakan anta rabbuna. Engkau memang Tuhan kami ya Allah. Summa yadribul jisra ala jahannam. Setelah itu Allah bentangkan jembatan di atas neraka jahanam. Inilah namanya sirat. Ya, namanya sirat. Maka orang mukmin suruh, dah, sekarang kalau kamu mau ke surga, nih jembatan. Ya, lewati jembatan. Jadi melewati jembatan. Sehingga apa? Maka kemudian wataqullu syafa'ah, dan disitulah nanti ada syafaat. Mulai ada syafaatnya Rasul, di mana Rasul sampai duluan di ujung jembatan tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Maka apa? Qila ya Rasulullah wa mal jisru. Para sahabat yang mendengar hadis ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu jembatan? Maka Rasul mengatakan, takhidun mazillah. Jembatan itu adalah apa? Dia itu adalah sangat licin dan gelap. Kan begitu. Fihi khototif wa kalalib. Ya, di jembatan tersebut itu ada duri-duri yang bergelayutan yang gede-gede, nyamber-nyamber. Khototif. Ya itu kan? Wa kalalib. Kalalib itu adalah kayak semacam gancu-gancu itu pengait ya gini. Nah, jadi gitu. Itu kanan kiri. Jadi kalau ada orang lewat gitu, kena nyemplung. Kalau enggak kesamber namanya duri-duri yang bergelayutan, ya, nempel nyemplung neraka. Gelap. Ya. Jadi jembatan itu adalah gelap. Sehingga apa? Takunu, ya. Jadi dia banyak duri-duri yang bergelayutan, banyak pengait-pengait yang akan ibaratnya nyamber-nyamber dia. Sehingga apa? Fayamurrul mu'minuna katarafil ain. Maka nanti ada orang mukmin itu adalah melewati jembatan sirat tersebut itu sekejap mata, cep, sudah sampai ujung.
ada yang lebih cepat dari kejapan mata. Jadi itu. Kemudian apa? Wakal barqi, ada yang kayak secepat kilat. Ya. Jadi kecepatan yang paling cepat itu kejapan mata, baru nanti kilat, baru kecepatan cahaya. Kemudian apa? Wakarri, kayak seperti apa? Melewati sirat itu kayak seperti angin kencang yang berhembus, paling kencang. Ya, sampai ujung. Kemudian apa? Wakat toiri, ya, ada yang kayak seperti burung terbang cepat, ya kan itu. Waka aja witil khail, ada yang juga dia itu meniti sirat tersebut itu secepat orang naik naik kuda yang paling kencang, ya kan itu. Ya, kemudian apa? Fanajin, ya, fanajin musallam, selamat dan diselamatkan. Wa mahduzun mursal, babak belur tapi masih lepas, lolos. Gitu kan? Kemudian wa makduzun fi nari jahannam, babak belur dan tersungkur di dalam neraka jahannam. Wal iyadu billah. Ya, mungkin bisa adzan dulu, pada nanti kita lanjutkan.